Shalom, Sobat Halo. Pasapot yang dikasih Tuhan. Berjumpa lagi dalam sesi membahas firman Tuhan. Di sini kami bertiga sudah kumpul melalui media Zoom, menyapa teman-teman, saudara-saudara yang setia menyaksikan channel kami. Sini ada bersama saya pendeta yang handsome dan beautiful, pendeta Rolandis Tumorang dan pendeta Yeni Purba. Kami akan segera memulainya. Baik, sebelum kita mulai sesi sermon kita dalam masa pot bersermon, saya mintakan untuk Kak Pendeta Yeni membawa kita dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah bagi kami boleh bersama-sama merenungkan, berdiskusi, berbicara tentang firman Tuhan. Biarlah kiranya lewat sermon Bang Sapot ini kami boleh semakin dikuatkan untuk menjalani hari-hari kehidupan kami, kan boleh semakin mengenal Tuhan, dan kami juga boleh semakin tahu bagaimana kami harus bertindak sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan berkati perjumpaan kami pada kesempatan. Amin. Amin. Terima kasih Kak Pendeta Yeni yang selalu ceria ya di pagi hari ini. Sudah sarapan ya Pendeta Rolandi dan Pendeta Yeni? Kalau belum nanti saya kirim langsung ya, habis selepas dari sermon ini. Dan Sobat Iya Isa, Bang, kan nanti di ya, toilet kita harus sarapan supaya kita tetap terjaga ya dalam kesehatan, juga teman-teman Mas Apot juga. Nah, ini ada yang spesial ini Abang Kakak, kita membahas satu topik dan perikop yang kebetulan di ranah GKPS adalah Minggu Pesta Seksi Inang se-GKPS. Jadi nanti kita akan spill-spill sedikit lah untuk menjadi pengkait antara Minggu Inang dan juga teks kita ya. Saya bacakan teksnya dari Roma 10 ayat 16 sampai 21. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Demikian firman Tuhan. Sobat Masapot dan narasumber kami hari ini, tentu kita sebagai orang Kristen sudah cukup populer di kalangan kita seorang sosok rasul bernama Paulus, yaitu Paulus yang dulunya bernama Saulus, pertobatan yang luar biasa, dan kemudian menjadi pengikut rasul Tuhan yang sangat produktif dan menjadi inspirasi bahkan memberikan banyak berkat hingga hari ini. Secara khusus dia menuliskan surat ke jemaat yang ada di Roma dan itu menjadi satu perikop kita di mana topik ataupun tema kita adalah iman timbul dari pendengaran. Nah, kira-kira apa yang spesifik yang Paulus mau sampaikan khusus kepada jemaat Roma, karena tentunya dia juga menuliskan surat kepada jemaat Korintus, jemaat-jemaat yang lain, dan punya spesifikasi. Nah, kira-kira untuk jemaat Roma ini, Abang Pendeta Rolandi dan Kak Pendeta Yeni, bagaimana latar belakang surat Roma ini? Apa kekhususan sehingga dia harus menuliskan surat ke jemaat Roma? Silakan Pendeta Rolandi.
Ya, terima kasih buat Bang Pendeta Adrian yang sudah membacakan teks perikop kita dalam kitab Roma, pasal yang ke-10 ayat 16 sampai dengan ayat 21 ya. Maka kita bisa melihat, menjumpakan kalau dalam pasal 1 ayat 1 dituliskan dari Paulus. Jadi surat Roma ini berasal dari Paulus seperti yang disebutkan oleh Bang Pendeta Adrian. Dan surat ini adalah tentang penegasan Injil ya, ataupun firman Tuhan ya, tentang keselamatan, dogma, doktrin, ajaran dasar bagi kekristenan. Jadi ada sesuatu pembeda, bukan pembeda juga, tetapi sebuah pernyataan secara tegas bagi bangsa-bangsa, secara khusus bagi orang Israel dan juga bagi jemaat Tuhan yang ada di Roma, tentang kekristenan itu sendiri dalam ajaran dasarnya adalah keselamatan ya. Itu yang akan kita lihat di dalam kitab Roma ini secara umum, dan juga nanti pada pasal 10 ayat 16 sampai 21 juga kita akan menemukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, surat Roma ini juga dalam ajaran dasarnya memberikan pemahaman secara praksis terhadap jemaat itu, bagaimana mengelola firman Injil keselamatan terhadap dirinya dan juga terhadap orang lain. Itu secara gamblang disebutkan dalam kitab Roma. Jadi keselamatan yang kita imani sebagai dasar iman, dan juga bagaimana secara praksis kita melakoninya di dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Dan dalam kitab Roma ini juga kita melihat sebuah motivasi misi yang luar biasa seperti yang disampaikan oleh Bang Pendeta Adrian tadi, yang sangat aktif ya, seorang penulis yang luar biasa, Paulus itu ya, dan itu juga terlihat ya motivasi misi itu di dalam kitab Roma ini. Dan yang terakhir nanti secara khusus juga dalam pasal 10 ayat 16 sampai 21 kita akan melihat sebuah bongkaran yang luar biasa bagi Paulus ya kepada semua orang, pergeseran dari sikap yang eksklusif masuk kepada sikap yang inklusif. Demikian mungkin Bang Pendeta Adrian. Ya, menarik sekali tadi ya, Pendeta Rolandi mengucapkan tentang keselamatan, tentang Injil, dan juga ada problematika di situ antara orang Israel yang merasa eksklusif dan kemudian Tuhan menyatakan keselamatannya secara inklusif. Nah, kira-kira, eee, menurut Pendeta Yeni, bagaimana Rasul Paulus memberikan surat ini kepada jemaat Roma? Apakah ada tanda-tanda khusus atau seperti yang dikatakan Pendeta Rolandi tadi, boleh ditambahkan Pendeta Yeni? Ya, terima kasih, Bang Pendeta Adrian. Yang disampaikan Bang Pendeta Rolandi sudah sangat jelas ya. Tapi kalau bicara tanda-tanda, aku taunya tanda-tandanya tanda asmara gitu. Waduh. Karena Minggu Inang, Bang, kan Inang Saya punya itu dia ya, jangan terlalu stres inangnya. iya, gitu. Ya, udah dalam banget sih sebenarnya dibilang Bang Rolandi. Mmm, Kalau saya boleh sedikit, mengulangi iya, surat Paulus ini ya, surat Roma ini, ditulis oleh Paulus ketika dia berada di Korintus, kira-kira lebih kurang tahun 56 sampai 58 Masehi dalam perjalanan misinya ya. Jemaat Roma sendiri bukan jemaat yang didirikan lewat penginjilannya Paulus gitu. Tapi, Paulus punya kerinduan yang sama untuk terus juga boleh menyampaikan firman Tuhan, kebenaran itu, kepada jemaat yang ada di Roma, untuk bisa menguatkan, mendorong mereka, khususnya ketika mengalami ya begitu banyak pergumulan gitu ya. Eee, Konteksnya secara umum, masalah jemaat Roma itu terjadi perpecahan gitu ya, karena adanya perbedaan pandangan tentang tadi yang disampaikan Bang Rolandi tentang keselamatan begitu, antara orang Yahudi dan orang, non-Yahudi atau kita katakan orang Yunani gitu ya.
mereka jemaat yang ada di Roma itu terpecah belah karena, pandangan keselamatan itu tentang sunat itu, tentang halal dan haram gitu ya, sehingga ya tentu namanya perbedaan pandangan menimbulkan akhirnya perpecahan begitu. Nah, secara khusus di perikop kita ini, di pasal 10 ini kita bisa melihat bagaimana Paulus rindu untuk memberitakan Injil kepada mereka yang sedang, tidak baik-baik saja ya, memberitakan Injil kepada mereka di, jemaat Roma itu. Nah, Injil ini berita yang, bisa menguatkan iman mereka dan memiliki pandangan yang baru tentang keselamatan itu. Maka bagi Paulus, memberitakan Injil itu juga merupakan sebuah tugas, kewajiban, dan Paulus menyebut pemberitaan Injil itu sebagai hutang yang harus, dibayar gitu. Luar biasa sekali ya, bahwa memang, terbeban dengan, tugas dan tanggung jawab sebagai, hamba Tuhan untuk memberikan apa namanya, sesuatu pandangan yang baik tentang firman Tuhan, kepada yang sedang tidak baik-baik saja itu, gitu. Itu sih Bang yang, secara, spesifik dan nanti bisa kita lihat, kenapa Paulus, boleh menyampaikan seperti yang dikatakan, ayat 16 sampai dengan 21. Itu aja dulu Bang. Luar biasa ini Pendeta Yeni ini persiapannya sangat matang sekali ya. Kelihatan dari begitu lengkap tadi melengkapi, lebih lengkap lagi, sudah lengkap disampaikan Pendeta Rolandi, kita ditambahkan lagi soal informasi tadi Sobat Masapot. Jadi Paulus ini menarik ini manusianya, dia tidak mendirikan Roma secara khusus seperti dia mendirikan Korintus, tapi energi dan, eee inspirasi serta dirinya diberikan untuk mendukung, mensupport ya, jemaat Roma. Tapi memang ada info ini memang Paulus akhirnya dipenjara ya di Roma juga ya. Jadi ini memang sangat-sangat, kontradiktif bagaimana dia mensupport Roma tapi ujungnya dia menderita dan dipenjara. Nah, tadi juga ada bicara soal ketegangan Yahudi dan non-Yahudi, baru soal pemberitaan Injil. Nah, ini mengantarkan kita untuk membahas ayat per ayat tadi Pendeta Yeni ya. Jadi dikatakan di sini memang, Paulus itu, mengatakan iman itu timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Berarti harus ada pemberitaan Injil. Sedangkan pada zaman itu tadi ada yang menolak, ada yang menerima. Nah, kira-kira bagaimana sikap seharusnya yang ditunjukkan, yang diharapkan oleh Paulus sendiri, sehingga dia menegaskan mengatakan iman itu timbul dari pendengaran di ayat 17 ini. Kira-kira Pendeta Rolandi, kita mau melihat Paulus ini mau menyampaikan pesan rohani yang seperti apa? Iman timbul dari pendengaran begitu. Silakan Pendeta Ya, Rolandi. terima kasih Bang Pendeta Adrian. Yang pertama, kita boleh buka dulu dalam kitab Roma pasal 1 ayat 17 yang mengatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, sehingga pendengaran tentang firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Bang Pendeta Adrian pada ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini menjadi pokok dasar yang kuat bagi Paulus sendiri untuk meresponi apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang dikehendaki oleh Tuhan adalah agar umatnya hidup dalam iman. Ya. Tapi iman itu sendiri tidak dapat berdiri sendiri. Dia harus dilandaskan pada firman Tuhan. Ya. Jadi bagaimana supaya tadi pada pasal 1 ayat 17 tadi ya, saya hit lagi tentang sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Bertolak dari iman berarti bertolak dari firman Kristus kalau dalam pasal 10 ayat 17 tadi. Dan
memimpin kepada iman, bertolak pada firman Kristus, dan memimpin pada firman Kristus. Kira-kira demikian kalau kita mau hubungkan. Ya, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman, maka orang benar akan hidup oleh firman Kristus. Nah, sehingga seperti tadi di awal saya katakan, ada motivasi misi. Karena bagi Paulus penting sekali supaya orang hidup di dalam iman tadi, seperti kehendak Tuhan, maka dia harus mengenal firman. Ya, supaya orang mengenal firman, maka firman itu harus disampaikan. Ya, kalau tadi Pendeta Yeni katakan bahkan Roma ini bukanlah jemaat yang didirikan langsung oleh Paulus, tetapi semangat pelayanan misi tadi menjadi sesuatu yang penting. Kenapa penting? Karena supaya semakin banyak orang yang mendengar firman. Ya, karena ini dasarnya. Apa yang kita imani itu adalah apa yang kita kenal, yang kita tahu, yang kita dengar di dalam firman itu sendiri. Sehingga kalau kita membaca juga dalam banyak referensi ya di Alkitab itu sendiri, misalnya dalam Lukas 11 ayat 28, kita diajak untuk melihat firman itu secara terbuka, memberikan konsentrasi penuh perhatian, sehingga firman Tuhan itu menjadi landasan yang teguh dalam kehidupan kita. Dalam Mazmur 119 ayat 105 misalnya juga, kita diajak untuk mau mencari firman Tuhan, ya. Sehingga dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, berarti firman Tuhan itu sendiri, itu yang akan melandasi iman kita semakin kokoh di hadapan Tuhan. Setelah kita mencari firman Tuhan, kita terbuka pada firman Tuhan, maka kita akan mampu menghidupi firman Tuhan itu. Ya, kalau dalam Yakobus 1 ayat 22, maka kita akhirnya menikmati kehidupan beriman itu kepada Tuhan. Penting sekali juga kita menegaskan hal ini secara khusus kalau kita melihat dari pengajaran dari seorang Paulus kepada jemaat Roma dan kitab-kitab lainnya, karena baginya penting sekali pemahaman yang benar tentang keselamatan. Dan hari ini juga kalau kita mempelajari sejarah gereja, maka banyak sekali percakapan yang dibangun tentang keselamatan itu sendiri, ya bahkan dari bapak-bapak gereja, perjalanan dari Katolik dan Kristen mula-mula, Katolik, Protestan, Martin Luther, maka itu terus menjadi bagian yang terus digumulkan bersama tentang keselamatan itu. Sekali lagi, karena semuanya harus berlandaskan kepada firman Tuhan. Itu yang mau juga disampaikan pada ayat 17 ini, Bang Pendeta Adrian. Terima kasih, Bang. Terima kasih Bang Pendeta Rolandi. Jadi kalau kita tadi menyimaknya Sobat Masapot, jadi intinya adalah Injil itu sendiri. Injil itu yang diberitakan dan Injil itu berkuasa, lalu orang yang mendengarnya pun akhirnya mengalami kuasa Injil itu, dan dari situlah kemudian hiduplah yang disebut dengan iman, timbullah iman itu tadi. Nah, kalau Pendeta Yeni sendiri melihat ini karena dikatakan si Paulus ini kan Israel ini sudah diberitakan ini tentang Injil, tentang Kristus, tentang keselamatan. Apakah mereka tidak mendengarnya? Kenapa mereka tidak menanggapinya? Kira-kira begitu kan. Nah, ini apa kira-kira eh, masukan-masukan dari Pendeta Yeni terkait dengan iman timbul dari pendengaran ini tadi? Oke, baik. Ya, Terima dulu Kak. Oke. ya, dan dalam kali dibilang Bang Rolandi, Iya, lebih dalam. mari dia sampai. Oke. Ya, eee, ya kita tahu bagaimana gejolak di, jemaat itu tadi yang seperti dikatakan dalam latar belakang teks, sehingga ya Paulus rindu untuk, berbagi kepada mereka cara pandang yang baru. Dan tentu apa yang dilakukan Paulus ini bukan hal yang mudah juga gitu ya. Kita, tahu pasti banyak tantangan yang akan dialami Paulus ketika
akan memberitakan kebenaran firman itu kepada jemaat di Roma. Karena ada orang-orang, yang, mmm, apa namanya tadi itu yang, tidak yang menolak Injil gitu ya. Nah jadi, Paulus menceritakan tentang, Injil ini kepada mereka yang terjadi juga dalam masa perjanjian lama seperti yang spesifik disampaikan dalam nats firman Tuhan kita ini, bahwa, orang Israel katanya gitu ya, juga dulu, apa ya, menolak Injil gitu ya, firman Tuhan, gitu sorry, ya menolak firman Tuhan gitu, seperti ada Nabi Yesaya yang menyampaikan firman itu kepada mereka, tapi mereka tidak mau mendengar. Juga katanya, dikatakan dalam ayat, Musa tadi itu ya, ayat berapa tuh ya? Ayat 19, tetapi nya adakah Israel, menganggapnya Musa berkata, "Aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat," gitu ya. Jadi Musa juga menyampaikan, firman Allah itu, ya tapi nae matong nggih langra tong sadaya apa bahasa mereka tidak ini ya, tidak menerima gitu ya. Nah, sehingga dikatakan Paulus memang di dalam, nats ini yang sudah dibahas tadi bahwa memang, eee, kalau kita menolak Injil gimana gitu? Kalau kita menolak firman Allah bagaimana? Sedangkan iman itu bisa timbul dari pendengaran dan, pendengaran oleh firman Kristus gitu. Ngulang ramanangar, halau gogoh bagas, hapor sayonai kira-kira begitu, gitu sih. Nah, Paulus, mengingatkan ya orang Israel itu dulu juga mental gitu ya, nggak mau mendengar. Inilah memang asal mendengar ini agak-agak payah gitu ya, eee, satu kata tapi, mudah mengucapkannya, sulit untuk, apa namanya, makur jahonai gitu. Hanya kenapa secara spesifik Paulus bilang harus mau mendengar firman Tuhan, karena ketika kita mendengar, timbul gogo, hapor sayonai gitu, lamin toguk ma hapor sayonai. Kalau nggak mau mendengar firman Tuhan, dari mana kita tahu untuk, yang apa namanya, yang baik dan yang tidak baik. Itu sih yang saya boleh sampaikan. Iya, Terima terima kasih. kasih ya, Pendeta Yeni ini memang unik ya. Dia kalau menyampaikan, masukan bahasa ya. Jadi buat teman-teman Masapot yang kurang mengerti tadi bahasa Simalungun, nanti ada translatannya nanti kami buat ya. Kira-kira tadi Pendeta Yeni mau bilang, iman yang kuat akan tumbuh dari pendengaran. Supaya kita kuat, paningonra harus mau mendengar. Kira-kira begitu tadi ya Kak Pendeta Yeni ya. Jadi memang sudah lengkap tadi sebenarnya, dari kita awali dengan latar belakang, kita masuk ke dalam, teksnya yaitu iman timbul dari pendengaran, dan memang ini agak sedikit, apa ya, kalau perikop kita ini dia nuansanya mengutip perjanjian lama. Yesaya, Musa, begitu kan. Jadi kalau kita lihat kehidupan Yesaya dan Musa ini kan memang berhadapan dengan bangsa yang bebal ya, bangsa yang tidak taat. Nah, kira-kira kalau kita mau hubungkan di ayat 20 dan 21, ini ada soal ketaatan ya, ketaatan versus ketidaktaatan. Jadi, kita sambungkan lagi sedikit lagi, Pendeta Rolandi, apa kaitannya ini dengan ketaatan ya? Sikap yang seperti apa sih sebenarnya harus dibangun dalam mendengarkan firman Tuhan ini? Apakah hanya sekedar mendengar begitu ya? Lalu bagaimana seharusnya kita melengkapi diri kita dalam konteks mendengarkan firman Tuhan ini? Silakan Pendeta Rolandi. Ya, terima kasih Bang Pendeta Hadrian ya. Ya, kalau kita baca tadi sudah dibaca juga oleh Pendeta Yeni ayat 19 dan ayat 20. Ini kan menjadi sebuah gambaran real. Eee, tapi sebelumnya gitu, orang Israel atau orang Yahudi ini kan terkenal, sebagai orang yang rajin membaca, menggali, memahami tentang sejarah, ya, secara khusus Taurat, hukum, dan juga perjalanan nenek moyang mereka. Sehingga, hampir semua orang-orang Yahudi
khatam betul tentang apa yang mereka ataupun nenek moyang mereka alami. Sehingga bagi Paulus perlu sekali memberikan sebuah penegasan dengan terang benderang, seperti juga apa yang jemaat Roma boleh pahami bersama. Hingga dia masuk pada ayat 19, tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, nah, pasti mereka langsung tahu, hafal bahkan mungkin, ya. Sehingga kalau kita melihat mereka itu kan hampir setiap hari ada sekolah, belajar firman ataupun belajar sejarah nenek moyang mereka. Ya, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebat. Itu kata Musa, yaitu peristiwa dalam Musa. Baru dikaitkan dengan peristiwa ratusan tahun berikutnya, ya. Ini kan peristiwa yang dekat antara Musa dan Yesaya, ya. Dengan kalimat, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku, ya. Jadi ada peristiwa yang akan tiba-tiba seketika waktu diingat oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, ya, tentang peristiwa di Musa dulu, ya, bahwa ada Tuhan yang bekerja berkarya dalam karyanya yang luar biasa, ya, dan juga dalam peristiwa Yesaya bangsa itu berada di Babel dan dikembalikan ke Yerusalem juga lewat seseorang yang tidak mengenal Tuhan lalu dipakai oleh Tuhan, ya. Orang yang tidak pernah bertanya kepada Tuhan seperti apa dan bagaimana Tuhan, tapi itu juga menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang dahsyat sehingga eh, ayat 19 sampai dengan ayat 20 bahkan sampai ayat 21 Tuhan mau mengatakan kepada jemaat yang ada di Roma bahwa eh, firman Tuhan itu adalah sesuatu yang nyata, ya, terjadi dalam segala peristiwa kehidupan mereka. Ya, jadi bukan hanya tiba-tiba datang dalam perjanjian baru, dalam Injil, tidak. Peristiwa yang lalu juga, ya, firman Tuhan itu juga yang harus mereka imani itu juga terbuka dengan apa namanya? Luapan hati, ya, yang dinikmati oleh semua orang. Dan eh, dan yang menarik adalah juga bersifat konsisten, ya. Ada konsistensi yang jelas tentang Tuhan tadi, tentang firman tadi, tentang perkataan Tuhan tadi yang harus diimani, ya. Tadi kalau ada istilah kata pendeta Yeni, harus, ya, harus diimani. Sehingga itu yang harus kita miliki, ya, itu yang harus dipraktekkan. Bahkan yang terakhir saya mau katakan ini bukan tentang hubungan pribadi saya dengan Tuhan saja, tetapi hubungan pribadi kita dengan orang lain, dengan bangsa lain, dengan suku lain. Jadi mari kita membuka diri kita ini lebih dekat lagi di dalam kehendak Tuhan. Mungkin itu Bang, nanti refleksinya di terakhir saya sampaikan. Iya, jadi ini sebenarnya tadi sudah hampir menyeluruh tadi ya, Pendeta Yeni ya. Mungkin kita sepakat memang calon dokter kita ini sangat detail dalam menjelaskan bagaimana tadi soal sejarah Israel dan kaitannya antara perbudakan dan pembuangan, lalu dikaitkan dengan ketaatan dan kuasa Injil itu. Jadi untuk khusus Pendeta Yeni, saya mau tanya soal refleksi Minggu Inang. Nah, ini mewakili suara-suara Inang ya, Inang yang ceria, Inang yang berjuang, Inang yang survive, Inang yang daya uji imannya memang sangat teruji ya, karena sudah terbukti Inang itu luar biasa dalam menjalani kehidupan. Jadi dalam pesta Inang GKPS khususnya ya Sobat Masakot, sekali lagi saya sampaikan, ini topik kita iman timbul dari pendengaran. Kira-kira kalau spesifik mengarah kepada Inang ini Kak Pendeta Yeni, ya coba disampaikan refleksinya dulu supaya seluruh kaum Inang dan bahkan juga calon-calon yang menjadi nanti seorang Inang dalam sebuah rumah tangga bisa menjadi, bekal rohani yang luar biasa. Silakan Kak Pendeta Yeni. Ya baik, terima kasih Bang Adrian. Ya untuk Minggu tanggal 9 Maret memang kita merayakan, Minggu Pesta Seksi Inang dan tahun ini yang ke-67 ya tahun ini, dan,
yang boleh saya sampaikan yang pertama tadi kita boleh, meneladani bagaimana Paulus gitu ya, yang memang, tergerak untuk terus mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Nah, sebagai inang juga, kita bisa menjadi Paulus-Paulus masa kini, bukan harus jadi pendeta perempuan dulu misalnya kan, tapi, lewat perkataan dan perbuatan kita gitu. Nah, ya kita apa, eee, memberitakan firman-Nya itu ya, lewat cakap kita yang baiklah kan gitu ya, jangan, mudah-mudah kali menyampaikan cakap gitu kan. Ini, mudah-mudah kali mengomongkan sesuatu gitu ya, dan Smart gitu ya. iya, berhikmatlah mengucapkan setiap kata gitu, jangan, menyakiti hati teman, nyindir-nyindir dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita, terbebanlah kita juga untuk terus mau memberitakan firman Tuhan itu lewat kehidupan kita, perkataan, perbuatan dan, lewat cara pandang kita. Nah, kita tentunya untuk bisa sampai ke situ kita mau mendengar dulu kan gitu, seperti yang tadi ya, yang Paulus katakan, dalam teks firman Tuhan ini ya. Kita maulah gitu mendengar, baca Alkitab gitu ya, saat teduh, rajin PA gitu. Ya kalau nggak bisa pun setiap minggu ya muncullah sekali-sekali kan gitu ke PA Inang gitu, karena pasal mendengar tadi itu gitu Bang, ya. Apalagi, kalau konteksnya setelah masa Covid kan banyak juga ya, eee apa, PA mungkin ada sesekali lewat Zoom, yang nggak bisa offline, online-lah gitu ya. Nah, ya maulah, apa, bersekutu gitu ya, dengan Tuhan lewat saat teduh kita, baca Alkitab, lewat persekutuan kita dengan sesama juga gitu ya, dengan lewat PA-PA pertonggoan, ya mungkin nanti Inang akan melayani nih di sisi Inang ini ya. Ada yang merambilan, ada yang, bawa, maragenda, sibuan dodi gitu ya. Eee, ya itu hal yang luar biasa ya dan saya mengapresiasi GKPS untuk, apa namanya, boleh, eee, memberikan iya benar, memberikan kesempatan untuk, Inang, bersaksi gitu lewat, pelayanan mereka begitu ya. Jadi, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, konteks kita hubungan kita dengan Tuhan. Sudah seberapa rajin kita membaca Alkitab gitu, supaya kita kuat gitu ya. Kalau nggak kuat kita ini, banyak pergumulan kita ini kan, nggak nggak ya kayak kami ya banyaklah ya pergumulannya walaupun pendeta sama pendeta misalnya kan gitu ya. Nah ya, kalau nggak, dekat-dekat sama Tuhan ya udah reot gitu ya. Jadi ya rajinlah baca Alkitab, doa tiap hari, supaya kita bertumbuh seperti lagu, di anak-anak sekolah minggu. Lalu yang terakhir ya bagi setiap inang, lewat hubungan kita dengan Tuhan ya saat teduh kita baca Alkitab ya, kita jelas berserunya hanya kepada Tuhan gitu ya. Karena kalau berseru kepada Hasoman adanya limitnya gitu ya. Tapi kalau berserunya sama Tuhan nggak kayak waktu, kayak Zoom ini entar lagi habis lah ini ya kan, udah berapa menit lagi gitu kan. Ya ada batasnya gitu, tapi kalau berseru sama Tuhan, tanpa batas gitu ya. Jadi, hanya Tuhan yang setia, sama kita gitu, walaupun pasangan kita ya setia gitu. Tapi kalau lagi loja ya nggak tahan juga mendengar repetannya Inang, kan gitu, hanya Tuhan yang tahan semuanya, kan gitu ya. Jadi berserunya sama Tuhan ajalah gitu, untuk Inang, ya. Eee, ya, nai Mak, ninyuhur nami. Terima kasih. Iya, terima kasih Pendeta Yeni ya. Ini kita sudah sampai kepada penghujung sermon kita. Jadi untuk Pendeta Rolandi nanti silakan memimpin dengan doa, doa penutup ya Bang Rolandi ya. Jadi closing statement dari saya, host hari ini, ingat firman Tuhan yang sudah menyapa kita dengan satu kata saya simpulkan sejuta, setia, jujur, dan taat. Dengan itu kita akan bertumbuh dalam iman.
Sampai jumpa lagi Sobat Masapot di bahan sermon yang berikutnya. Tetap setia mengikuti channel kami. Silakan Pendeta Rolandi tutup dalam doa. Ya, terima kasih kita bersama. Kami mengucapkan rasa syukur bagi Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk melayani Tuhan. Dan biarlah bersama dengan sobat-sobat Masapot, kami bertumbuh di dalam iman, dan akhirnya kami hidup di dalam iman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa Sobat Masapot. Tetap kasih. setia, beriman, dan jangan lupa terus support channel kami ya, supaya semakin terberita firman Tuhan, Injil kemanapun orang yang akan mendengarkannya.